Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan Bapak sampaikan adalah tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Dan kompetensi dasar pada materi ini adalah memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan siswa mampu mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Selanjutnya, menunjukkan dalil iman kepada hari akhir dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam kiamat dengan benar. Dan yang terakhir adalah menjelaskan contoh kejadian kiamat dengan benar. Sebelum memulai materi pada hari ini, silahkan kalian lihat tayangan video berikut ini. Dari video tersebut dapat kita lihat betapa dahsyatnya hari kiamat tersebut. Dan kita tidak ada pun yang tahu kapan terjadinya kiamat tersebut. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, selanjutnya mari kita masuk ke pengertian hari akhir. Hari akhir atau yang biasa kita kenal dengan istilah hari kiamat itu adalah berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah, manusia, matahari, bintang-bintang, bulan, bumi, dan seluruh isinya yang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada hari akhir adalah merupakan rukun iman yang kelima, yakni sebagai umat muslim atau umat Islam, kita harus yakin dan percaya bahwa hari itu akan datang dan kelak kita sebagai manusia akan dibangkitkan dari kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian menerima pengadilannya. Selanjutnya, hari kiamat terbagi menjadi dua. Satu adalah kiamat sugro, dan yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia, seperti sakit, musibah kecelakaan, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain sebagainya.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8. Adapun tanda-tanda kiamat sugro diantaranya adalah satu, kemungkaran yang terus merajalela. Yang kedua, perzinahan telah terjadi di mana-mana dan hal itu tidaklah menjadi sesuatu yang tabu di masyarakat. Yang ketiga, jika budak melahirkan tuannya atau banyaknya perbuatan durhaka anak terhadap kedua orang tuanya, seakan-akan orang tuanya adalah budak atau hamba sahaya. Kemudian yang selanjutnya adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh jagat alam raya beserta isinya, tanpa terkecuali. Firman Allah dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang dan tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Firman Allah dalam Quran surah Al-Infitar ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Yang artinya, apabila langit telah terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Firman Allah dalam Quran surah Al-Waqi'ah, apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Quran surah Al-Waqi'ah ayat 4 sampai dengan 6. Adapun tanda-tanda kiamat kubro, yang pertama adalah matahari terbit dari barat. Kemudian yang kedua, keluarnya Dajjal atau pendusta dan penipu yang ulung yang membuat kerusakan di muka bumi. Dan yang ketiga adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah satu kelompok atau satu golongan yang nanti akan datang ke satu wilayah ke wilayah yang lainnya, yang akan membuat kerusakan di wilayah yang akan dihampiri atau disinggahi. Dari materi yang telah Bapak sampaikan, marilah kita sama-sama renungkan. Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi Muhammad SAW, berkata, setiap orang yang hendak dijemput oleh ajalnya meminta lebih banyak waktu karena ingin berbuat baik. Sementara semua orang yang masih memiliki waktu membuat berbagai alasan untuk menunda-nunda berbuat baik. Jangan menunda-nunda kebaikan.
Jika engkau ingin mengeluarkan sedekah atau melakukan sebuah kebaikan atau amal soleh, maka segera laksanakan sejak saat itu, sebelum setan menghalangi dirimu untuk melakukannya. Siapa yang menanam pasti akan memanen. Mari menanam kebaikan di dunia untuk kita panen kelak di akhirat. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.